Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Contoh gambar-gambar berikut ini merupakan contoh dari bangun-bangun yang kongruen. Pada gambar pertama kita lihat di sini, ini adalah contoh dari kusen jendela. Nah, ini dilihat untuk jendela yang bentuknya segi empat, atau di sini kebetulan bentuknya persegi panjang, itu dia pasti bentuk dan ukurannya akan sama dengan jendela yang juga bentuknya persegi panjang. Untuk jendela yang bentuknya merupakan gabungan dari setengah lingkaran dan persegi panjang, ini dia juga pasti bentuk dan ukurannya akan sama juga dengan jendela yang bentuknya juga merupakan gabungan dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Nah, ini contoh juga gambar di sini. Ini adalah contoh dari bangun yang kongruen. Ini dilihat ya, bangunnya ini antara bangun gambar sebelah kirinya dengan sebelah kanannya dia akan kongruen. Bentuknya sama dan juga dia ukurannya juga dia mempunyai ukuran yang sama. Ini contoh adalah meja makan ya. Kita contohkan ini meja dengan kursinya. Ini kursi-kursi di sini ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contoh misalnya lagi di sini adalah loker. Loker ini, setiap loker ini dia mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ini contohnya misalnya adalah pintu garasi yang bentuk dan ukurannya dia akan sama. Ini dia merupakan dua bangun yang kita katakan dia kongruen. Ini contohnya adalah keramik. Keramik ini dia mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ini adalah contoh-contoh bangun yang kongruen yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa memberikan contoh juga yang lain. Nah, yang pertama kita akan pelajari itu adalah kekongruenan dari dua bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, itu kita katakan dia kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika dia mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini contoh bangun ABCD dan KLMN ini merupakan dua bangun datar yang kongruen. Kebetulan contoh ini adalah dua gambar trapesium yang kongruen. Nah, ini dilihat di sini. Sisi AB dengan sisi KL dia merupakan sisi-sisi yang bersesuaian. Dia panjangnya sama. Lalu di sini Ibu kasih contoh sudut D dengan sudut N, dia merupakan sudut-sudut yang bersesuaian dan besarnya juga dia akan sama. Jadi kalau dua bangun itu dia kongruen, jadi kita buat di sini dia akan sudut A itu akan sama besarnya dengan sudut K. Lalu sudut B itu besarnya akan sama dengan sudut L. Di gambar juga terlihat kalau sudut C itu besarnya akan sama dengan sudut M. Untuk sudut satunya lagi, dia sudut D itu besarnya akan sama dengan sudut N. Ini yang bersesuaian sudut-sudutnya. Lalu untuk sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sisi AB, dia bersesuaian itu dengan sisi KL dan panjangnya sama. Ini Ibu tulis ya. Lalu sisi BC itu bersesuaian dengan sisi LM. Ini juga dia panjangnya sama. Lalu sisi CD dia bersesuaian dengan sisi MN. Yang terakhir dia adalah sisi DA itu bersesuaian dengan sisi NK. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka bangun trapesium ABCD, ini ABCD ya, ini dikatakan kongruen. Kongruen diberi simbol seperti ini kongruen, itu dengan bangun trapesium KLMN. Ini. Nah, ada baiknya ini kongruen ya. Ini simbol kongruen. Jadi kongruen itu dia diberi simbol seperti ini. Tanda garis sama dengan 2, lalu di atasnya dikasih
tanda seperti sebangun. Ini ada baiknya ketika kalian menyebutkan dua bangun yang kongruen, itu sisi-sisi yang bersesuaian diletakkan di tempat yang sama. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut K. Ini diletakkan di tempat pertama, ini juga di tempat pertama. Sudut B bersesuaian dengan sudut L, kita letakkan juga di tempat kedua, ini juga di tempat kedua, dan seterusnya. Tapi terkadang ada juga beberapa soal yang tidak dibuat bersesuaian seperti ini, tapi memang dia juga kongruen. Contoh, ini contohnya ya. Contoh yang pertama dibilang di sini, gambar berikut merupakan dua bangun datar yang sebangun. Tentukan sisi dan sudut yang bersesuaian dari dua bangun tersebut. Jadi untuk nomor yang pertama, ini kita buat di sini aja ya. Mudah-mudahan cukup. Kita lihat di sini, ini dia kita tentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini sudut E dengan sudut F itu bersesuaian dengan sudut S dan R. Berarti ini sisi EF dia akan sama dengan sisi SR. Lalu yang berikutnya ini EH itu dia juga bersesuaian dengan SP. Lalu di sini HG, ini buat ya HG, itu bersesuaian dengan PQ. Yang terakhir di sini, ini sisi FG, dia bersesuaian dengan RQ. Nah, berarti kita tuliskan di sini nantinya, ini berarti sudut E, dia akan bersesuaian, menjadi akan besarnya akan sama dengan sudut S. Dilihat ya, jangan salah meletakkannya. Lalu sudut F itu bersesuaian dengan sudut R. Yang berikutnya lagi sudut G, dia akan bersesuaian dengan sudut Q, jadi besarnya akan sama. Lalu yang terakhir sudut H, ini akan bersesuaian dengan sudut P. Nah, sekarang ini untuk sudut ya. Lalu untuk sisi-sisi yang bersesuaian, berarti ini akan sisi EF itu bersesuaian dengan sisi SR, sehingga dia besarnya akan sama. Lalu dia FG, dia akan menjadi RQ. Lalu di sini GH, ini akan bersesuaian dan sama panjangnya dengan QP. Yang terakhir, ini adalah sisi HE. Itu dia bersesuaian dengan sisi PS. Sehingga kalau kita mau tuliskan dia bangunnya dalam bentuk simbol kongruen, jadi EFGH itu kongruen dengan di sini urutannya SRQP. Kita tulis jadi SRQP. Tapi terkadang ada juga yang menuliskannya tidak bersesuaian sudutnya ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh kedua kita lihat di sini. Ini contoh yang kedua. Diketahui dua bangun datar ABCD EFGH yang bersifat kongruen. Jadi diketahui ini sudah pasti kongruen. ABCD dengan EFGH dia kongruen. Kalau kongruen maka sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian dia sudut-sudutnya akan sama besar, sisi-sisinya akan sama panjang. Nah, ini kita minta ditentukan besarnya sudut E. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, supaya kamu tidak salah. Kita lihat ini yang paling pendek di sini DC. Gambar di sini yang paling pendeknya HG, berarti DC akan bersesuaian dengan HG. Ini dilihat lagi ya. Lalu nomor 2 yang paling pendek, nomor 2 ya. Ya, setelah yang terpendek ini BC. Nah, ini berarti akan HE. Ini dilihat ya. Nah, yang terpanjang adalah AD. Ini yang terpanjang AD. Di sini yang terpanjang adalah GF. Ini perhatikan, berarti AB akan bersesuaian dengan EF. Nah, kita tuliskan di sini untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya. Berarti sudut A ini akan bersesuaian, lihat di sini. Dia dibandingkan dengan simbol seperti V dan bulat. Berarti V dengan bulat, ini dia V dengan bulat, berarti dia akan bersesuaian dengan sudut F. Ini dilihat ya. Lalu yang berikutnya,
Sudut B ini antara bulat dengan garis 2. Bulat dengan garis 2. Berarti ini sudut B itu akan bersesuaian dengan sudut E. Lalu yang ini sudut C. Sudut C diapit dengan 2 garis. Berarti sudut C akan bersesuaian dengan sudut H. Yang terakhir kita punya berarti sudut D dia akan bersesuaian dengan sudut dari sudut G. Ini dia udah kongruen. Nah, berarti di sini Ibu ganti warna pennya ya, biar bisa kalian lihat. Ini Ibu ganti warna merah. Berarti di sini kalau dia sudah pasti sebangun dan sudut-sudutnya bersesuaian, ini besarnya akan sama. Jadi sudut A dengan sudut F itu besarnya akan 45 derajat. Karena sudah diketahui di soal. Sudut B dengan sudut E itu dia karena di soal diketahui dia adalah X ya. Ini dia X. Sudut C dengan sudut H ini diketahui adalah 60 derajat. Karena sudut H-nya yang diketahui di sini. Lalu kita punya lagi sudut D dengan sudut G dia besarnya akan sama, dia adalah besarnya 120 derajat. Nah, ini sudah dilihat di sini. Kita disuruh menghitung besarnya sudut E, berarti kita harus menentukan besar dari X. Nah, untuk menentukan besar X diingat lagi kalau jumlah sudut dalam segi 4. Jadi ini kita punya di sini jumlah. Ibu hapus dulu sebentar ya. Kita suruh menghitung adalah jumlah sudut. Kita mesti ingat sifatnya jumlah sudut pada segi 4. Itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi di sini kalau sudut F tambah sudut E ditambah sudut H tambah lagi sudut G itu besarnya akan 360 derajat. Sudut F itu besarnya 45. Jadi 45 derajat tambah X tambah 60 derajat tambah 120 derajat itu besarnya sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita jumlahkan 60 dengan 120, 180 tambah 45, 225. Jadi di sini di ruas kiri akan menjadi X ditambah 225 derajat sama dengan 360 derajat. Maka X itu besarnya menjadi 360 derajat dikurang 225 derajat. Ini dikurangkan hasilnya menjadi 135 derajat. Jadi sudut E besarnya akan 135 derajat. Ini untuk yang nomor 2. Lalu yang berikutnya untuk nomor 3, ini kita lihat nomor 3 di sini ya. Nomor 3 di sini kita lihat diketahui segitiga ABC sudah pasti siku-siku di B kongruen. Dia bilang kongruen dengan segitiga XYZ yang siku-sikunya di X. Nah, sekarang kita buat gambarnya. Ini segitiganya kongruen berarti dia mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian akan sama panjangnya dan sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besarnya. Ini dilihat ya. Ini mudah-mudahan sama ya. Kita buat dia sama. Untuk segitiga ABC dia siku-siku di B. Ini buat satu lebih pendek, satu lebih panjang. Lalu diketahui panjang BC 8. Ini BC 8. Ini BC panjangnya 8 cm. Lalu di sini dia siku-sikunya dia adalah di X, Y, Z. Dia siku-sikunya di X. Ini X. Ini dia, ini Y, ini Z. Karena ini tidak sesuai, ini 10 cm. Ini jadi 10 cm. Nah, dari gambar sini bisa kita lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi dari gambar di sini akan terlihat kalau BC dia akan mempunyai panjang sama dengan XZ. Lalu kita lihat di sini ini A ya, boleh tulis ya. Lalu kita punya di sini AC, dia akan sama panjang dengan YZ. Lalu di sini kita akan punya satu lagi adalah AB, itu akan sama panjang dengan YZ.
dengan YX. Nah, ini dilihat di sini. Berarti panjang BC sama dengan XZ itu dia akan sama dengan 8 cm. Lalu panjang AC itu akan sama dengan panjang XYZ itu akan sama dengan 10 cm. Lalu panjang AB kita belum tahu dengan panjang YZ. Misalkan panjangnya adalah P cm. Ini Ibu buat P ya. Jadi kalau kita buat di sini, Ibu ganti lagi warnanya. Berarti ini akan menjadi ini 8 cm. Lalu ini buat kita dia P. Karena kita mau menghitung luas segitiga XYZ. Lalu ingat lagi triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi di sini kalau kita mau menghitung XY, jadi XY kuadrat itu akan sama dengan XY dengan YZ, YX sama aja ya, YX nih. Berarti akan sama dengan XYZ kuadrat dikurang XZ kuadrat. Jadi ini P kuadrat itu akan sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ini ngitung ini sudah hafal sih ya, nggak besar angka, kita pakai cara manual biasa aja. Berarti 100 dikurang 64, ini hasilnya akan menjadi 36, sehingga panjang P itu menjadi akar 36, ini akan jadi 6. Ini jadi P panjangnya 6, maka luas dari segitiga XYZ itu akan sama saja alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu akan sama saja XY, lalu tingginya akan sama saja dia XZ bagi 2. Jadi di sini alasnya itu dia 6 kali 8 bagi 2. 6 kali 8 bagi 2 itu hasilnya 24 cm persegi. Ini luas segitiga XYZ. Contoh yang berikutnya itu contoh yang keempat. Tentukan nilai X tambah Y pada gambar di bawah ini. Ini dilihat ya, ini gambarnya sudah ada. Ibu langsung buat di gambarnya saja ya, atau diberi nama juga bisa. Ini Ibu ganti warna karena Ibu mau gambar langsung di gambarnya saja. Jadi kita mau menentukan nilai dari X dengan X ditambah Y pada gambar berikut. Nah, kalau kalian lihat, ini gambarnya merupakan gambar jajar genjang. Ini dia gambar jajar genjang, Ibu beri nama aja ya. Ini berarti ini menjadi A, B, C, D. Menamakannya bebas sebenarnya sih. Ini Ibu namakan dia P, Q, R, S. Ini dilihat dia mempunyai dua sisi sejajar dan sama panjang. Ini. Lalu kita lihat di sini. Ini sisi-sisi yang bersesuaian, dia sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kenapa Ibu bilang sama besar? Kita lihat di sini, ini simbolnya sudah sama. Berarti sisi yang bersesuaian dia akan sama panjang. Ini kita lihat dulu ya, Ibu coret ya langsung di bawahnya. Tunggu bentar gambarnya. Ini Ibu ubah ke bawah. Oke. Ini Ibu buat ke bawahnya ya. Ini berarti kita buat di sini. Ini untuk nomor 4. Ini nomor 4, dilihat di sini. Berarti kita sudah punya sisi-sisi yang bersesuaian. Ini S ya. Berarti AB itu, nah AB akan bersesuaian dengan PQ. Lalu kita lihat di sini DC juga bersesuaian dengan SR. AB bersesuaian dengan PS, lalu BC bersesuaian dengan QR. Nah, sudut-sudutnya ini, dia sudut-sudutnya kita ingat lagi dari sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang untuk sudut itu apa? Berarti di sini kan kita punya dia, ini sisinya Ibu tulis dulu ya. Jadi sisi AB dia akan bersesuaian dengan PQ. Lalu dia sisi dari BC dia akan bersesuaian dengan QR. Lalu di sini sisi CD dia bersesuaian dengan RS.
Yang terakhir dia DA itu akan bersesuaian dengan SP. Jadi di sini kita punya sudut-sudut yang bersesuaian, berarti sudut A akan dengan sudut P, di sini kita punya sudut B, dia akan bersesuaian dengan sudut Q. Lalu kita punya lagi di sini sudut C bersesuaian dengan sudut R. Yang terakhir itu sudut D bersesuaian dengan sudut S. Karena bersesuaian dia akan sama besarnya. Jadi sudut A dengan sudut P dia besarnya akan 50 derajat. Ini 50 derajat. Ini sudut B dengan sudut Q dia juga besarnya sama. Ini besarnya X, ini juga akan sama dengan Y. Jadi X dengan Y besarnya sama. Nah berarti kita gunakan sifat pada jajar genjang. Pada jajar genjang, sudut yang berhadapan sama besar, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berarti di sini untuk sudut B itu berarti dia sudut A tambah sudut B, karena dia berdekatan jumlahnya akan 180 derajat. Sudut A-nya 50 derajat tambah sudut B, ini 50 ya. Itu besarnya 180 derajat, jadi sudut B ini tinggal kita kurangkan menjadi 130 derajat. Sudut B besarnya 130 derajat. Ini Bu tulis betul-betul ya. Oke, ini berarti besarnya sudut B adalah 130 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q. Jadi sudut Q itu juga besarnya 130 derajat. Jadi X tambah Y itu sama dengan 130 derajat ditambah 130 derajat. Ini jumlahnya menjadi 260 derajat. Ini untuk soal yang keempat. Lalu lihat soal yang kelima. Ini soal yang kelima ya. Ibu ulang dulu. Dia bilang di sini supaya Ibu bisa tulisannya Ibu baca ya. Nah, ini Ibu screenshot dulu. Oke. Ini kita buat di sini untuk soal nomor 5 biar tidak lihat lagi. Nah, ini nomor 5 dilihat. Perhatikan gambar bangun jajar genjang ABCD. Ini sudah pasti gambarnya adalah jajar genjang ABCD. Jika panjang AB, lupa ya Ibu tulis ini ABCD-nya, soalnya kurang ini. Ini Ibu beri namanya dulu ya. ABCD. Ini Ibu terlewat. Jika panjang AB 6x min 31, ini sentimeternya ya Ibu tulis. Jadi ini panjangnya adalah 6x min 31. Lalu dia bilang lagi di sini 6x min 31. Lalu dia bilang lagi di sini panjang CD, ini CD adalah 3x min 1, ini 3x min 1, panjang BC 2x tambah 3, yang ditanya berapa sih panjang AD. Nah, karena ini sudah jajar genjang, ingat lagi sifat jajar genjang, ini kita perhatikan ya, berarti di sini akan ada dua segitiga. Sifat jajar genjang tadi, sudut-sudut yang berhadapan akan sama besar, berarti sudut A ini besarnya akan sama dengan sudut C. Ini kita lihat di sini. Lalu dilihat lagi nih, jajar genjang ini dengan garis BD itu akan membentuk dua segitiga. Ini akan membentuk dua segitiga. Nah, sekarang kita lihat ini. AB sejajar DC. Berarti kalau dua garis sejajar dipotong oleh garis BD, maka sudut ini Ibu namakan nih sudut ABD dengan sudut CDB. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan dia besarnya akan sama. Sudut dalam berseberangan dia besarnya sama. Ini simbolnya supaya beda ya. Nah, ini buat begini. Ini sudutnya sama. Lalu kita lihat lagi di sini. Ini misalkan Ibu simbolkan satu garis aja. Ini juga sudutnya dalam berseberangan. Karena apa? Karena AD dengan BC dia sejajar, dipotong oleh garis BD. Ini maka sudut ADB dengan sudut CBD merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, panjang BD ini akan sama. Jadi perhatikan di sini sudut A itu akan sama dengan sudut C, sudut B itu akan sama dengan sudut D, ya kan? Nah, ini berarti segitiga yang ini. Lalu kita punya lagi di sini sudut
nggak boleh Ibu nulisnya sudut A dengan sudut C boleh ya, tapi sudut B dengan sudut D karena dia dipotong oleh garis tidak boleh nyebutkannya dengan satu huruf, dia harus 3. Berarti ini sudut ABD itu akan sama dengan sudut CDB. Lalu di sini sudut yang satu lagi ADB itu akan sama dengan sudut CBD. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian juga dia sama. Jadi kita punya di sini segitiga ABD itu dia kongruen dengan segitiga CDB. Karena kongruen maka sisi yang ini juga sama. Nah, ini sama panjangnya. Berarti kita punya di sini karena dia sama, jadi dia panjang AB itu akan sama dengan panjang BC. Kita dapat di sini AB-nya 6x min 31 itu akan sama dengan 3x min 1. Kumpulkan yang sejenis, berarti ini menjadi 6x min 31, ini akan menjadi 31, sorry ya. Salah Ibu nulisnya. Maksud Ibu ini 3x. 6x min 3x di sini. Ini menjadi 31 min 1. Jadi ini menjadi 3x sama dengan 30. Kita dapat di sini nilai x-nya adalah 10. X-nya itu besarnya 10. Kalau x-nya sudah dapat 10, maka kita dapat di sini panjang AD itu akan sama dengan panjang BC itu 2x tambah 3 cm. Jadi hasilnya menjadi 2 kali 10 tambah 3 cm. Jadi hasilnya menjadi 23 cm. Jadi panjang AD adalah 23 cm. Ini adalah contoh-contoh dari dua bangun datar yang sebangun. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.